Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel resep-resep sekarang. Kemarin-kemarin kita nge-review beberapa makanan yang roti-rotian. Sekarang kita mau bikin donat tapi versi terbaru. Di video yang lama tahun kemarin kalau nggak salah ya, udah lama saya nggak upload video masak-masak, itu bisa dibilang ya udah ketinggalan lah ya resepnya. Sekarang saya mau kasih resep terbarunya gitu ya. Nah, jadi di sini saya ajarin juga cara bikin premix. Apa itu premix? Premix itu campuran bahan ya. Jadi ini premix kering, ada lagi nanti premix basah. Nah, sekarang saya ajarkan dulu premix kering. Jadi di sini ada tepung protein tinggi ya. Kalau yang ini jumlahnya saya 1 kilo. Nanti untuk gramasinya nanti di akhir. Kemudian ada, ini kita langsung campur ya. Ini saya ajarkan cara bikin premix. Jadi teman-teman kalau mau jualan ya tanpa mau diketahui resepnya oleh karyawan, jadi nggak bisa dicuri resepnya dalam tanda kutip ya. Jadi kita bikin dulu premixnya. Jadi nanti tinggal karyawan itu tinggal nyampurin ini dengan bahan basahnya. Jadi tanpa diketahui ini isinya apa aja dan beratnya, gramasinya berapa aja tanpa diketahui gitu ya. Premix keringnya pertama ada tepung terigu. Kemudian ini ada gula pasir ya. Kita campur semua di sini. Kemudian ini ada garam dan ini ada vanili. Kemudian ini ada susu dan ini ada baking powder. Kemudian kita campur semuanya, atau biar gampang karena kita mau bikin premix, misalnya nih teman-teman mau jualan premix atau ya mau bikin usaha donat sendiri, jadi ditaruh di kantong-kantong seperti ini. Jadi kita masuk ke plastik begini biar gampang diaduknya ya. Bentar, bismillah. Oke, nah ini ketika udah tercampur rata, ini semua premix sudah tercampur rata, udah. Jadi kan nggak ada yang tahu nih isinya ada apa aja. Ternyata di dalamnya ada garam, ada gula pasir, ya kan, ada susu bubuk. Nah, karyawan kita nggak akan tahu. Jadi buat dalam plastik-plastik seperti ini, udah nanti pokoknya karyawan tinggal campur premix kering ini dengan premix basah seperti itu ya. Atau kalau mau dijual lebih cantik lagi, bisa dimasukin ke dalam kantong-kantong seperti ini ya, pouch yang ada ziplocknya ya, seperti ini nih, ada ziplocknya nih ya. Nah, untuk premix basahnya di sini ada susu cair, bisa diganti dengan air putih. Kemudian ada kuning telur, kelihatan ya. Kemudian ada es batu dan di sini ada butter. Nah, kalau teman-teman mau campur ini semua, jangan lupa ragi, karena tadi kita ragi itu nggak masuk ke dalam premix kering. Karena ragi ini tidak boleh dicampur dalam premix ini kan, karena kalau premix kering seperti ini tidak langsung dipakai ya. Sedangkan kalau dia tidak langsung dipakai, kena angin, raginya lama-lama bisa mati. Jadi sebaiknya ragi tetap dalam wadahnya seperti ini, nanti digunakan saat kita mau ngadon gitu ya. Nah, kemudian ini kita campur aja di sini kuning telur dan susunya kita aduk, kita larutkan telur dengan kuning telur ya, kuning telur dengan susu. Oke, langsung kita ke pencampuran adonan premix kering ini. Kita buka ya, kita masukin, kita campurkan dengan premix basah. Kita masukkan margarin atau butter, terserah teman-teman mau pakai apa. Nah, jadi kita bahan-bahan tuh nggak ada yang dipisah-pisah, semua langsung dicampur. Ini masukin ragi. Semua bahan langsung campur, nggak ada yang dipisah-pisah. Garam, ragi, mentega langsung masuk. Semuanya langsung diaduk jadi satu. Dan raginya nggak perlu diaktifin dulu dicampur air hangat. Di video saya yang lama saya mengajarkan itu. Nah, sekarang metode terbaru saya tidak perlu. Karena ragi yang bagus saat ngadon itu justru raginya harus tidur dulu. Jangan sampai raginya aktif supaya mempercepat proses pengkalisan adonan.
Dan ragi terbaik menurut saya sejauh saya sudah ngadon puluhan kilo terigu itu ragi merek Saf atau Fermipan, itu yang biasa saya pakai. Dan jangan khawatir ragi akan mati ketemu garam. Sejauh ini saya udah ngadon puluhan kilo terigu tuh nggak pernah mati, alhamdulillah. Semuanya langsung campur, nggak ada istilah dipisah-pisah. Mentega juga biasanya kalau di video-video YouTube kita suka lihat mentega tuh di akhir. Mungkin kalau ngadonnya pakai tangan iya kali, jadi lebih mempermudah supaya kalis gitu ya. Jadi menteganya di akhir. Tapi berhubung kita pakai mesin mixer, jadi semuanya langsung gabung, jadi nggak ada mentega di akhir, semuanya langsung campur. Tandanya apa nih kalau adonan kalis tuh sebenarnya nggak perlu window pan begini tuh nggak perlu ya. Ini kalau yang penting adonannya mengkilap berarti itu sudah kalis. Oke, nah sekarang kita bagi-bagi adonan. Oke, ini tangannya kita balurin minyak. Terserah teman-teman mau bikin berapa gram ya. Ini kita potong-potong. Kalau saya biasa bikin donat tuh 40 gram. Kemudian kita timbang 40 gram. Oke, ini kalau teman-teman mau lihat adonannya tuh benar-benar tuh kalis mengkilap dia ya. Tuh tipis begini. Terus juga semua permukaannya, semua sisinya tuh mengkilap semua ya. Dan seperti kalau dirasa tuh teksturnya seperti permen karet yang udah dikunyah. Nah, kenyal-kenyal seperti itu. Nah, ini kalau nggak pakai minyak ini akan lengket. Ya, jadi ini bukan adonan yang kering. Karena kalau adonannya terlalu kering nanti dia jadi agak keras. Nah, ini supaya lembut jadi dia teksturnya seperti ini. Benar-benar seperti permen karet yang habis dikunyah gitu. Oke, nah sekarang kita rounding. Nah, yang jelek begini taruh di bawah, ini di atas. Nah, ini juga, cara rounding tuh gimana? Tangannya begini aja nih, bentuk begini, udah diputer aja. Bagian atas akan selalu di atas, dia nggak akan kebulak balik ya. Bagian atas ini akan selalu di atas dia. Tuh, kelihatan ya? Nah, terus, nah, udah, nggak usah lama-lama. Nih bagian bawahnya dijepit. Jepit, udah. Kita ulangin untuk semuanya. Nah, oke, ini semua udah di rounding semuanya ya teman-teman. Nih, ini setelah di rounding dibiarkan sekitar 10 sampai 15 menit. Karena ini saya akan tunjukin gimana caranya bentuk donat dengan donat ini ya, cutter ya. Jadi nggak perlu pakai nggak pakai jari, ini yang pakai alat biar ukurannya semuanya sama. Nih alatnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah, ini terigu kita balurin dulu biar nggak nempel di sini ya. Ini juga kita alasin terigu dulu. Nah, kita ambil dari yang pertama kali kita proofing. Semuanya kita balurin terigu biar kita nggak lengket adonannya di rolling pin. Rolling pinnya juga kita balurin terigu. Kemudian kita pipihin dari tengah ke atas, tengah ke bawah. Kemudian puter. Diulangin, tengah ke bawah, tengah ke atas ya. Jadi jangan dari atas langsung ke ujung gitu, ujung ke ujung jangan. Bentuknya jadi nggak bagus. Nah, setelah bulat begini, nih lihat teman-teman ya. Pakai begini aja juga bisa. Langsung kita pakai donat cutter yang kecil-kecil ring buat lubangnya, itu pun juga bisa. Cuma kan pinggirannya kurang bulat ya. Ada yang bulat sempurna, ada yang enggak, kayak contoh kayak gini. Nah, jadi kalau biar teman-teman biar rapi, nah kita pakai ini donat cutter. Pokoknya semua sisi harus kepotong biar dia benar-benar rapi. Ini kalau biar ini ya. Oke. Alasan kita diemin 10 sampai 15 menit dulu seperti ini supaya saat dipipihin dia nggak ngelawan. Kan kadang adonan belum rileks, dia kalau dipipihin dia akan mengkeret lagi. Nah, makanya kita biarinin dulu supaya dia rileks adonannya. Oke, setelah ini kita cut. Semua pinggirannya harus kena potong.
Ya, oke. Nah, adonan yang gini jangan dibuang dan nggak bisa langsung dipakai. Ini kita simpan, kita bisa pakai untuk ngadon berikutnya. Jadi digabung dengan adonan yang baru gitu ya. Karena kalau ini dipakai lagi udah susah karena dia udah mulai kering kecampur tepung. Jadi nggak akan sama hasilnya dengan yang bulat-bulat ini gitu. Jadi ini kita simpan, bisa kita pakai, kita campur ke adonan berikutnya yang baru gitu. Oke. Nah, oke, seperti ini ya. Jadi bulat cantik ya. Kita ulangin. Nih kita simpan, kita tumpuk buat digabung ke adonan baru nanti ya, dicampur. Nah oke, ini adonan ini kita simpan di atas ini ya, di loyang ya. Seperti ini kelihatan ya teman-teman ya. Dan nggak perlu pakai alas. Nah inilah bedanya resep saya yang sekarang ini dengan resep yang dulu. Yang dulu kalau teman-teman lihat adonan donatnya tuh saya alasin kertas ya, kertas roti, biar dia kalau diangkat nggak melar dan nggak kempes lagi. Nah ini nggak perlu. Kuncinya ada di bread improver. Nah itu dia pentingnya bread improver. Kalau teman-teman nggak pakai bread improver akan susah, harus pakai kertas. Ini kita beri jarak ya teman-teman ya, karena nanti dia ngembang supaya nggak lengket satu sama lain. Jadi kita kasih jarak. Ini dia adonan yang sudah kita proofing selama 1 jam 15 menit. Tiap daerah nggak bisa disamain waktu proofingnya. Daerah dingin bisa jadi lebih lama, daerah yang panas bisa jadi lebih cepat. Selama dia sudah berkembang 2 kali lipat ukuran sebelumnya, maka berarti waktu proofingnya sudah cukup gitu ya. Dan saat di proofing harus ditutup dengan plastik, jangan kain. Seperti tadi waktu di rounding, kalau teman-teman lihat waktu di rounding itu kan saya proofing juga tuh selama 15 menit itu harus ditutup plastik. Ya, plastik resek, plastik kiloan, itu ditutup dengan itu gitu, jangan kain. Karena kain itu masih berpori, jadi masih ada udara yang masuk, khawatir adonannya jadi kering. Jadi saran saya ditutupi dengan plastik kalau teman-teman nggak punya mesin proofer begitu ya. Kalau dengan kain itu karena masih ada sirkulasi udara karena berpori, jadi suhu pun juga relatif lebih dingin, jadi mengikuti suhu lingkungan. Nah kalau plastik itu kan porinya kecil dan lebih pengap bahasanya, lebih kedap udara, jadi akan menimbulkan lingkungan sekitar itu, suhu lingkungan sekitar adonan itu lebih hangat, jadi waktu proofingnya jadi lebih cepat, seperti itu ya. Menggoreng donat itu idealnya menggunakan minyak padat, bukan dengan minyak biasa. Tapi kalau nggak ada minyak padat nggak apa-apa. Dan kita panaskan sampai suhunya 150 hingga 160 derajat Celcius. Kalau ada resep yang bilang bahwa suhu ideal menggoreng donat itu 170 ke atas, ini keliru, mohon maaf. Karena dia ngukurnya salah. Biasanya termometernya dia celupin hingga menyentuh dasar penggorengan. Nah, kalau di dasar penggorengan itu kan dekat dengan sumber api, otomatis ini memang suhunya lebih panas. Sedangkan posisi donat saat menggoreng itu kan mengambang di atas minyak. Jadi kalau kita mau ukur suhunya adalah permukaan minyaknya, bukan dasarnya. Kalau kita nggak punya termometer, gimana caranya kita tahu minyak kita sudah mencapai suhu ideal? Pertama, minyak itu paling tidak tingginya harus 5-10 cm dari dasar penggorengan. Setelah itu, panaskan minyak selama kurang lebih 5 menit. Nah, itu kira-kira suhunya sudah mencapai 150 sampai 160. Atau kalau mau lebih yakin lagi, ya mau nggak mau ngorbanin satu donat. Ketika dicemplungin dia nggak langsung gosong, nah berarti suhunya belum terlalu panas gitu. Dan udah mulai timbul buih-buih minyak, berarti suhunya juga tidak terlalu rendah. Nah, kira-kira belum sampai kecoklatan lah, kita balik dulu. Nah, kira-kira nih masih agak pucet begini, kita balik karena nanti kita balik sekali lagi ya. Oke, tuh. Oke. Nah, ini nanti kalau bawahnya udah kecoklatan baru kita balik lagi. Pekatin yang ini kan coklatnya masih coklat muda, kita pekatin lagi, kita balik lagi. Kenapa? Supaya ini permukaannya gembung. Kalau tadi kan yang bawah ini sisinya kan rata tuh karena mepet dengan alas. Nah, caranya harus kita balik-balik begitu. Jangan takut nggak ada white ringnya.
asal pakai bread improver, insya Allah pasti berhasil ada wateringnya. Jadi nggak ngaruh tuh masalah bolak-balik adonan ya. Nah kalau teman-teman lihat di alas loyang itu hanya dialasin pakai terigu aja, dan itu pun dilapisin sedikit aja, nggak tebel-tebel, supaya nggak buang-buang terigu juga, dan supaya pas goreng nggak ada terigu yang jatuh-jatuh di minyak jadi ngotorin minyak. Itu pertama. Dan juga kenapa bisa begini, karena saya pakai bread improver. Kalau di video yang lama saya nggak pakai bread improver, jadi adonannya itu rentan sobek. Nah itulah fungsinya bread improver. Merek bread improver yang saya pakai adalah Bakerin Plus. Sejauh pengalaman saya ini adalah bread improver terbaik gitu ya, karena adonannya jadi kokoh, nggak gampang sobek, nggak bikin kempes, nggak bikin ambles. Itulah pentingnya bread improver, nggak bisa di skip, oke? Taruh di wadah begini nih ya, kita kasih tisu ya biar nyerap minyaknya. Oke, kita masukin lagi tuh, nggak lengket nih, masukin ya, dia nggak akan sobek seperti resep saya yang awal ya, walaupun ini nggak pakai alas kertas, langsung diambil aja bisa. 6 donat ya. Ini langsung dibalik nih biar nggak gembung begini ya. Langsung dibalik, tadi ini cepat dibalik lagi. Nah, soalnya kalau dia nggak dibalik dia jadi gembung sebelah. Nah, oke gitu ya. Ini pasti bisa tengah lagi, tapi nggak usah lah, nggak apa-apa, karena dia kalau digoreng akan mekar lagi, terlalu sempit. Nah, donat tuh kalau digoreng dia mekar lagi tuh. Tuh cakep ya teman-teman ya. Nih udah agak kecoklatan muda. Nah, ini balik. Nah, balik gitu ya teman-teman ya. Oke, nah gini goreng donat yang benar nih ya, pokoknya harus dibalik biar nggak gembung kayak gini nih ya. Tapi nggak apa-apa, nanti dia pas dingin tetap kempes. Nanti ini yang kita alesin pakai selainya topping biar cacatnya ketutup. Nah kalau udah kecoklatan banget, baru yang ini dibalik lagi, yang ini coklatnya masih coklat pucat, kita balik lagi sekali, abis itu angkat. Ya. Nih udah kecoklatan, kita balik. Urutannya jangan salah ya, yang dibalik duluan, tadi yang masuk duluan tuh yang dibalik duluan tuh. Oke. Nah udah sekali balik tuh, ada white ringnya tuh semuanya ya, jadi nggak ada alasan dibalik-balik nanti nggak ada white ring, no. Nih lihat sendiri teman-teman, semuanya ada white ringnya ya, semuanya tuh ya. Jadi jangan takut dibalik-balik tuh, biar hasilnya cakep, biar gelembung dua sisinya. Setelah kedua sisi kecoklatan, bisa kita angkat, tiriskan, dan biarkan dingin paling tidak 2-3 jam, baru bisa ditopping. Yang saya contohkan ini adalah topping saus Biscoff. Nah, untuk resepnya akan saya tulis di description box. Nah, di situ akan saya buat resep grade 3 atau grade ekonomisnya. Untuk grade 1-nya, saya jual premixnya, nih biar teman-teman juga belajar gimana caranya mencampurkan premix kering dan premix basah. Itu saya jual di toko saya di Shopee dengan nama Sarazara. Nah, teman-teman bisa tuh iseng-iseng daripada beli donat jadi, pengen coba belajar bikin donat, bisa dengan premix yang saya jual di toko saya Sarazara. Oke, segitu dulu video dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat, teman-teman bisa membuat donat di rumah. Terima kasih dan jangan lupa di-subscribe karena sangat berarti buat saya. Kalau ada saran kira-kira kita mau belajar tentang bikin roti apa, tolong tulis di kolom komentar. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.